Yang paling tidak ini program yang pertama nih di depan kita ini untuk kita laksanakan adalah infrastruktur ini untuk Pak Kapolda. Ini kebetulan musola di yang kita gunakan ini sudah, kalau bisa dikatakan tidak layak, sudah tidak layak karena tidak, tempatnya juga kecil, paling hanya muat 3 atau sampai 4 orang aja. Sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan Humas, didorong lagi ke Yanma. Ya, mudah-mudahan di sini ada Pak Kapolda bisa muncul ya. Dengan ini belum pernah terjadi Bang Ketua, langsung pertama kali minta ya, perbaikan musola. Sebelum pemilihan juga, ya saat bincang-bincang dengan pengurus lama, saya juga berharap pada pengurusan baru ini untuk lebih mengindahkan lah ya, mengindahkan, menjaga lebih bersih lagi musola. Kenapa? Karena bagi kita para jurnalis juga selain kewajiban juga dituntut untuk selalu introspeksi diri, yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ruang sholat juga sangat penting ya bagi kita, supaya apa? Supaya kita lebih khusyuk, lebih bersih, apalagi di era pandemi sekarang ini memang harus lebih steril lagi ya kebersihannya. Saya kira hal ini perlu langsung action lah ya, langsung action. Pengurusan baru ini kita harapkan langsung action untuk pertama untuk tempat ibadah. Saya kira itu aja. Ini Ketua Forum Wartawan Polri yang untuk periode 2020-2022 ya. Alhamdulillah memikirkan bagaimana kondisi musola, karena posisi musola atau posisi balai wartawan yang ada musola ini sudah sangat memprihatinkan kondisinya, dan wartawan-wartawan yang biasa meliput di Polda Metro Jaya itu selalu akan ngumpul di sini. Nah, posisinya akan, kalau ingin sholat akan jalan ke lumayan sekitar berapa ratus meter ke sana kalau ingin yang lebih nyaman, yaitu ke Masjid Polda Metro Jaya. Tapi kalau memang kondisi musonya bisa lebih indah, lebih bagus, lebih tertata rapi gitu ya. Jadi otomatis sangat bantu bagi wartawan-wartawan atau jurnalis muslim gitu ya, untuk melaksanakan ibadahnya. Ini Ketua langsung merespon usulan-usulan musola untuk perbaiki. Ini yang pertama kali loh Ketua responnya malah rumah ibadah. Ini sebenarnya sih dari sebelum adanya pengurusan yang baru terbentuk baru ini sudah sering saya bicarakan, karena itu nggak pantas kita buat beribadah kok. Oh, kondisinya begitu. Kalau saya berpikir begini, kita ini manusia dikasih kesehatan, dikasih rezeki, dikasih segala-galanya oleh Allah, tetapi tempat rumah ibadah yang akan kita lakukan ternyata rusak. Jadi kita ini kurang bijak rasanya. Sedangkan kita dikasih segala-galanya, diberikan kesehatan, diberikan rezeki, ternyata yang memberikan rezeki itu kita sampingkan, kan jolim kita namanya. Makanya saya waktu bicara sama Paru, tolong bila kau terpilih diprioritaskan ini. Nah, alhamdulillah ini akan terrealisasi untuk direnovasi. Oke. Luar biasa. Baiknya sebelah sana. Sama bersukacita sama balai wartawan Pak Kapolda karena adanya kepengurusan baru. Apa aja kita mau dengar, mungkin biar sekalian Pak Ketua baru mau memperkenalkan skuad baru yang terbentuk, skuad Pak Kapolda, Bapak Irjen Pol Nanas Diana, Pak Kabid, Kombes Yusri Yunus, beserta jajaran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
kiranya hari ini saya hanya ingin memperkenalkan Pak Kapolda, kalau kita ini pengurus baru telah terbentuk yang rata-rata notabene 70% hampir semuanya anak milenial. Hidup milenial. Yang paling tidak ini program yang pertama nih di depan kita ini untuk kita rasakan adalah infrastruktur ya Pak Kapolda. Ini kebetulan musola di yang kita gunakan ini sudah, kalau bisa dikatakan tidak layak, sudah tidak layak karena tidak, tempatnya juga kecil, paling hanya muat 3 atau sampai 4 orang aja. Sejauh ini saya sudah berkomunikasi dengan Humas didorong lagi ke Jarma. Ya mudah-mudahan di sini ada Pak Kapolda bisa saya tunggu. Muncul ya. Mudah-mudahan Pak Kapolda. Tidak banyak yang saya sampaikan, paling itu aja Pak Kapolda, bahwasannya menandakan kalau kita ini adalah pengurus-pengurus baru. Kebetulan di sini ada Ferdi wakilnya dari Kompas TV, ada Happy dari inilah.com sebagai sekjen, ada Chandra dari Berita Buana bidang kemitraan, ada Pak Dori bidang program, ada Yori di bidang umum dari Media Double Check, ada Yakob dari Sonora, mana Bang Yakob? Radio Sonora. Nah, ini Bang, bidang olahraga. Nah, jumlah pengurusan ini terbentuk memang agak sedikit gemuk, ada 24 orang untuk pengurusnya. Iya, semua media, TV, online, radio, foto, semua ada. Ya, paling itu aja Pak Kapolda. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dengan baik untuk memberitakan hal-hal yang positif ke depannya, terus bersama-sama bergandingan kita sebagai mitra yang baik Pak Kapolda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Buat ya. Kemudian yang saya hormati pejabat lama, ada pejabat lama nih yang sangat penting, apalagi pada di saat ini ya, saat ketika pandemi COVID-19 masih juga meninggi di khususnya di wilayah Jakarta ini. Ini saya harapkan tentunya kepada semua rekan-rekan wartawan itu harus sehat juga kan itu. Saat ini terkait dengan masalah COVID-19 itu banyak kluster-kluster baru. Saya lihat di TV itu udah ada juga itu masuk ke KPK juga rupanya. Ya, sudah masuk perkantoran-perkantoran. Ya. Kluster-kluster makanya Car Free Day pun saat ini sengaja ditiadakan ataupun ada ya kita darurat kesehatan sampai saat ini. Ini efeknya kan tempoh hari ekonomi tidak jalan, ini efeknya ke masalah ekonomi. Makanya kebijakan Bapak Presiden ekonomi kan itu. Gara-gara ekonomi tidak makan malah kita terkapar juga. Bapak-bapak serta mbak-mbak sekalian adalah wartawan ataupun forum wartawan Polda Metro Jaya. Kepengurusan itu tiap dua tahun sekali ya. Ya, setiap 2 tahun sekali memang ya suatu hal yang harus dilakukan. Memang itu suatu sudah merupakan suatu kesepakatan setiap 2 tahun pergantian kepengurusan. Jadi dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama. Siapa aja pengurus yang lama, coba angkat tangan. Oh masih ini juga ya. Jadi di bawah kepengurusan Pak Naik Pangaribuan, saya tentunya sangat merasakan. Saya hampir sekitar 7 bulan. 7 bulan saya berdinas di Polda Metro Jaya, saya merasakan adanya suatu kebersamaan, kerjasama yang baik, ya kerjasama yang baik dengan rekan-rekan wartawan khususnya Polda Metro Jaya. Dari awal sebenarnya saya pun menyampaikan, dan saya pun sebenarnya saya beberapa kali saya menjabat, mulai saya di Jawa Barat. Jawa Barat kan kita buat tadi kan, saya lapor kepada Pak Kapolda, ini wartawan belum punya
balai wartawan. Ya, tiap hari saya laporkan setuju biasa. Kebetulan Kapitubasnya Pak Yusri juga gitu di Jawa Barat itu. Makanya dibuatkan aja balai itu waktu dia. Kemudian saya ke Polda Metro Jaya, rupanya di sana pun tidak ada balai wartawan. Kita buatkan di NTB itu. Di NTB ya, sebelumnya saya Kapolda di NTB. Saya buatkan Kapolda balai wartawan itu di Polda NTB. Kemudian saya tanya-tanya di sini sudah ada. Cuma waktu itu rupanya udah parah sekali. Ya. Makanya tiap hari saya sampai ke depan naik, termasuk dari belakang saya main tenis itu, ini bolong juga nih. Jadi banyak bolong, makan lagi makan usia. Ya nanti Pak Yusri lah, ya. Jadi saya ada jabatan apa saya di sini nih? Oh, pembina juga ya. Ya rupanya saya pun baru tahu kepada rekan-rekan wartawan ini. Tetapi nanti pembina harian adalah Pak Yusri gitu. Itu waktu itu awal masuk kita main sepak bola bersama ya. Ada nggak yang mau main sini waktu itu? Nah. Cuma baru 1 bulan setengah kita terkena COVID-19 ya. Akhirnya kita ada pembatasan. Memang ya itulah ya ini musibah, tapi musibah pun musibah sifatnya global. Kemudian ya harus kita terima dan tentunya kita pun terus berupaya jangan sampai kita juga jadi korban daripada COVID-19. Alhamdulillah kali ini protokol kesehatan tersebut bagi masyarakat, apakah masyarakat mematuhi ataupun tidak. Jadi sekali lagi sama-sama terima kasih. Saya sudah sampaikan kepada para direktur bahwa wartawan adalah mitra, ya. Wartawan adalah mitra, rekan kita bekerja sama, baik buruknya polisi juga kadang-kadang tergantung wartawan kan itu. Makanya dalam hal ini saya mengharap semuanya ya selama ini ya tugas-tugas Polri kan juga kalau melihat tugas pokok Polri kita semuanya untuk kemajuan Indonesia kan itu, kemajuan bangsa untuk kemajuan Jakarta karena kita di Polda Metro Jaya. Harapan saya itu ya kepada para saya oke lah nanti kecil termasuk ini lah saya tidak ada bolong-bolong lagi. Tempo hari itu saya pernah ngasih TV di mana TV-nya itu? Ada di depan Kan untuk jalinan kemudian kerjasama kemitraan ini saya harapkan lebih ditingkatkan. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan dan sekali lagi saya ucapkan selamat ya atas kepengurusan wartawan milenial. Sekarang milenial kan pengurusnya. Jadi lebih energik dan kita harapkan kebersamaan, kemitraan akan terjalin dengan baik. Demikian dari saya, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan buat Pak Kapolda. Terima kasih Pak Kapolda sebagai pembina kami. Berikut kita mau ramah-tamah nih Pak Kapolda. Kita mau ngobrol santai sambil makan-makan. Tapi sebelumnya katanya ada triggernya mau potong tumpeng dulu. Sebelum kita potong tumpeng kita mau sama-sama berdoa. Doa nanti dipimpin sama Pak Ustadz Imam. Silakan. Ya, sebelum berdoa saya ada penyerahan beban tadi. Sekarang aja langsung. Terima kasih sekali lagi mewakili teman-teman semua buat Pak Kapolda. Sekalian langsung bikin doa. Bapak izin dan sekian mudah-mudahan beliau cepat komjen. Saya salaman dulu waktu beliau AKBP. Beliau minta nomor HP-nya Rasulullah ya jami'ul kharar fi hadhihi wa qadar Allahumma fa'alna al-bala wal waba wal qasda wal maror fitan ma dhahara minha wa ma batan andaladina Indonesia yang khasa wa syiratu dan semuanya sehat wa afiat panjang umur terutama Bapak Kapolda Metro Jaya aman Jakarta sukses Jakarta mudah-mudahan beliau cepat komjen. Al-Fatihah.
Ar-Rahman Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada musik nih, yang besar ya, banyak. Biar ketuanya gemuk. Udah gemuk ditambah apa lagi macam-macam. Bisa gemuk benaran gitu. Halo, batik. Pakai batik. Tapi biasanya Pak Kapolda kalau jadi pembina itu banyak tekornya biasanya. Apa ayamnya sekarang? Biar ketuanya gemuk serangan baru dilakukan. Dengan diserahkannya potongan tumpeng, teman-teman yang mau beramah-tamah silakan sudah bisa. Ya tentunya memang kita harapkan ya kemitraan semakin ditingkatkan ya. Hubungan Polri dan wartawan memang saling membutuhkan ya. Polri butuh wartawan, wartawan butuh Polri sebagai narasumber ya. Saya kira ini yang terus ditingkatkan ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini ya sudah bagus, tapi juga tentu perlu ditingkatkan.